Selamat pagi, siang, dan malam pemirsa sekalian. Karena saya, Prabu, sebagai perwakilan dari Persib akan mengumumkan beberapa pemain baru. Pertama, saya ucapkan selamat datang kepada Federico Barba yang akan menambah kekuatan lini pertahanan Persib. Lalu yang kedua, The Professor, otak dari permainan Timnas Indonesia, Tom Hai. Demikian informasi dari kami. Saya Prabu, pamit undur diri. Tahukah kalian, pekan ini publik sepak bola Indonesia seperti diguncang gempa 2 kali berturut-turut. Pertama, raja yang katanya berjuluk King MU justru terpeleset memalukan melawan tim dari kasta keempat Liga Inggris. Ibarat macan ompong yang dikagetkan kucing kampung. Dan yang kedua, kabar yang jauh lebih membuat dada berdebar. Nyawa lini tengah timnas Indonesia Tom Hai kini resmi berseragam Persib Bandung. Sontak jagat sepak bola tanah air pun bereaksi, antara geleng-geleng kepala, takjub, dan juga sedikit tertawa tidak percaya. Beberapa bulan yang lalu, publik sepak bola tanah air, khususnya pecinta Super League, sempat dihebohkan dengan langkah mengejutkan dua punggawa timnas Indonesia. Rafael Strijk memutuskan berlabuh ke Dewa United, sementara sang kapten lini belakang Jordi Amat memilih Persija Jakarta sebagai rumah barunya. Bagi banyak supporter, keputusan ini dianggap sebagai langkah mundur dalam karir keduanya. Namun sebagian masih bisa memakluminya. Jordi Amat dinilai tengah mencari zona nyaman, stabilitas di penghujung karirnya. Sementara Strijk masih berjuang keras demi memastikan dirinya mendapat menit bermain reguler, sebuah fase yang wajar bagi pemain muda. Namun cerita berbeda datang dari Tom Hai. Sang profesor lini tengah Garuda ini dianggap masih sangat layak bermain di level tertinggi, setidaknya klub papan tengah di Eropa, atau minimal tim-tim kuat di kasta kedua Liga Utama. Dengan segudang pengalaman di Eredivisie, tak ada yang menyangka bahwa langkah berikutnya justru akan mengguncang jagat sepak bola nasional. Tom Hai resmi menjadikan Persib Bandung sebagai pelabuhan barunya. Lebih mengejutkan lagi, ia datang dalam status unik. Satu-satunya pemain timnas Indonesia yang belum memiliki klub ketika dipanggil membela Garuda. Sebuah kisah penuh paradoks. Dari pemain yang dicibir tanpa klub, kini justru menjelma menjadi rekrutan paling sensasional di sepak bola Indonesia. Dan lewat Persib Bandung, perjalanan baru Tom Hai dimulai. Ini bukan tentang cerita transfer biasa, melainkan sebuah pernyataan besar bahwa nyawa lini tengah Garuda memilih tanah airnya sendiri sebagai panggung berikutnya. Tentu saja publik dibuat bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang Tom Hai, gelandang elegan yang kualitasnya masih sangat layak bersaing di panggung Eropa, pada akhirnya bisa ditaklukkan dalam meja negosiasi oleh Persib Bandung. Jawabannya tidak sederhana. Bahkan Aditya Putra, Deputi CEO PT Persib bermartabat, secara terbuka mengakui bahwa proses negosiasi dengan Tom Hai berlangsung sangat alot. Namun pada akhirnya Persib berhasil memenangkan pertarungan. Ya alot lah, yang saya bilang lumayan alot lah. Sebetulnya kalau intensnya nggak lama sebenarnya. Cuman memang di beberapa hari yang intens itu ya sangat-sangat alot lah gitu ya. Tak berhenti di situ, sorotan kian memanas ketika Ketua Umum PSSI Erick Thohir ikut dimintai tanggapan terkait keputusan berani Tom Hai memilih Liga Indonesia sebagai pelabuhan barunya. Dengan nada penuh penghargaan, Erick Thohir menegaskan bahwa ia menghormati pilihan tersebut. Bahkan menilainya sebagai langkah besar seorang Tom Hai untuk membantu membangun dan mengangkat martabat liga kita. Sebuah pengakuan langsung dari seorang nomor satu di sepak bola Indonesia, bahwa apa yang dilakukan Tom Hai bukan hanya tentang memilih sebuah klub, melainkan sebuah pilihan untuk berkontribusi langsung bagi masa depan kompetisi nasional. Ya sama, kalau saya melihat diaspora kita yang ingin membantu liga kita, ya kita harus apresiasi. Masing-masing individu sebagai pemain profesional, ya mereka dapat kesempatan main dimanapun, di liga manapun mereka ingin bermain. Kini jelas langkah Tom Hai bukan hanya tentang pindah klub, melainkan tentang membuka babak baru dalam sejarah sepak bola Indonesia. Sebuah keputusan yang lahir dari keyakinan bahwa panggung Nusantara pun layak dijadikan tempat membangun legenda.
Menariknya, kepindahan Tom Hai ke Persib Bandung juga menyinggung sisi emosional di dalam tubuh timnas Indonesia. Pasalnya, salah satu rekan setimnya di Garuda yaitu Jordi Amat justru akan menjadi lawan langsung Tom di laga panas bertajuk El Clasico Indonesia. Saat ditanya soal rumor transfer ini, Jordi tak ragu mengungkapkan pandangannya. Dengan ada penuh respek, ia berharap proyek Tom Hai bersama Persib akan menjadi langkah baik agar sang maestro lini tengah bisa terus menikmati sepak bola dengan hati yang bahagia. Yeah, but there was a lot of rumors like all the summer. So I don't know. I didn't talk with Tom. So for sure, he's looking the best option for him, and I hope that he can find a good team, a good project to enjoy football and to be happy. You know, I wish him the best. Dan ketika akhirnya kabar itu resmi diumumkan, publik dibuat bergemuruh. Tom Hai sendiri menyapa langsung para bobotoh melalui sebuah video, menyampaikan pesan penuh semangat. Ia menegaskan bahwa dirinya tak sabar untuk segera merasakan atmosfer luar biasa Bandung. Atmosfer yang selama ini hanya ia dengar sebagai legenda dari tribun stadion. Really excited to join the Persib family. Can't wait to play in front of you and feel the atmosphere in Bandung. Let's fight for more victories. Go Persib, Maam Bandung. Tak berhenti di sana, resonansi transfer ini bahkan sampai mengguncang jagat komentar para pengamat. Bung Binder, sosok analis sepak bola yang sudah lama dikenal tajam dan objektif, kali ini pun tak mampu lagi menyembunyikan keterkejutannya. Ia mengakui bahwa langkah Tom Hai menuju Persib adalah sesuatu yang di luar prediksi. Sebuah kejutan besar yang menandai betapa seriusnya klub-klub Indonesia dalam menarik pemain dengan kualitas Eropa. Tapi yang saya kaget nih benar-benar bahwa Persib Bandung bisa mengontrak Tom Hai. Kenapa saya kaget? Ya karena Tom Hai ini adalah pemain yang terlalu bagus kalau menurut saya untuk bermain di Indonesia. Dan saya pikir fans dari Persib Bandung perlu bangga dengan klub kalian. Ya, gampang datengin Tom Hai itu. Ya mungkin banyak yang akan berpikir, ya ini pemain udah habis. Belum. Tom Hai itu belum habis, jangan salah kalian. Reaksi publik sepak bola Indonesia benar-benar pecah menyambut kabar ini. Di satu sisi, ada yang mencibir keputusan Tom Hai sebagai sebuah penurunan kelas. Seolah-olah seorang maestro Eropa telah menukar singgasana emasnya demi kursi kayu di Super League. Prof, ini seriusan Prof? Aduh Prof, padahal masih bisa bermain di Eropa loh Prof. Aduh. Why Prof, why? Kenapa harus ke Ligue 1 terlebih dahulu gitu ya? Padahal pasti cocok gitu ya. Ya mentok-mentok bermainlah di ST Divisi ya gitu, Liga 2 Belanda. Kenapa harus ke Persib Bandung gitu Prof? Aduh. Profesor Haye, here we go to Persib Bandung. Namun di sisi lain, suara sindiran tak kalah deras berdatangan. Ada yang menuding Persib Bandung kini terlalu rakus juara. Ibarat raja yang ingin menguasai seluruh kerajaan, sementara tim lain pun masih ingin merasakan manisnya mahkota. Nih Persib tolonglah. Maksudnya yang lain mau pingin juara juga gitu. Jangan kalian back to back lagi, tolong. Nih bisa-bisanya dia datangin Tom Hai. Coba, nih buat fans-fansnya Persib gimana nih, kalian happy nggak bisa dapet Tom Hai datang ke Indonesia main buat Persib, happy nggak? Akan tetapi jika kita menoleh ke belakang, sesungguhnya kepindahan ini bukanlah sebuah kejutan yang lahir tiba-tiba. Jauh sebelum bursa transfer dibuka, Tom Hai sudah melempar kode halus lewat sebuah podcast. Dari sekian banyak jersey, justru ia memilih untuk memuji Persib Bandung. Mengatakan bahwa meski penuh sponsor, jersey Persib tetap tampil elegan, tetap enak dipandang, dan tetap berkelas. Persib, there's also, the jersey is really crowded, yeah. But in this one, I don't think it's disturbing. But that's what I mean. They did it in a really nice way. Yeah. Yeah, I think it's a nice jersey. I will put it on B. Yeah. Kini potongan-potongan kecil itu tersusun menjadi satu cerita utuh. Dari ejekan, sindiran, hingga kode samar yang akhirnya berubah menjadi kenyataan besar. Tom Hai benar-benar memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan barunya. Dan dengan itu, Super League resmi berguncang. Dan di balik kepindahannya ke Persib Bandung, ternyata tersimpan sebuah mimpi besar Tom Hai bersama timnas Indonesia. Bukan hanya ambisi mengantarkan Garuda terbang tinggi menuju Piala Dunia, tetapi juga sebuah hasrat sederhana yang begitu membara, merasakan langsung panasnya atmosfer El Clasico Asia Tenggara, Indonesia versus Malaysia. I don't know if I really have dreams in playing derbies. I have some dreams, of course, about the national team. Actually, Timnas has a real derby as well. Against Malaysia, right? Malaysia, yes. Yeah. It would be nice to play that game. Apa yang dirasakan supporter timnas Indonesia selama ini tampaknya juga dirasakan oleh seorang Tom Hai, yang mana duel kontra Malaysia bukan sekedar pertandingan, melainkan panggung harga diri dan sejarah.
Namun mimpi itu sulit diwujudkan jika ia tetap berkarir di Eropa. Kita tahu pertemuan dengan Malaysia jarang terjadi di ajang besar seperti Piala Asia ataupun kualifikasi Piala Dunia. Karena kasta antara timnas Indonesia dan Malaysia memang telah berbeda. Satu-satunya panggung yang paling mungkin hanyalah di Piala AFF. Dan disinilah pilihan Tom Hai menjadi begitu logis sekaligus heroik. Di Liga Eropa, kecil kemungkinan klub mau melepas pemainnya demi turnamen yang tidak masuk kalender resmi FIFA. Tetapi di Liga Indonesia justru sebaliknya. Seringkali klub merelakan, bahkan kompetisi pun rela dihentikan sementara demi timnas berlaga di AFF. Maka ketika Tom Hai akhirnya memutuskan bergabung dengan klub Super League, sejatinya ia sedang membuka jalan untuk meraih mimpinya itu. Bukan sekadar mengenakan kostum Persib, tetapi juga memastikan dirinya bisa berdiri tegak di tengah lautan merah putih, menghadapi rival abadi Malaysia dengan lambang Garuda di dada. Namun kisah Tom Hai bersama Persib ternyata tidak berhenti pada lembaran transfer saja. Jauh sebelum ia resmi berseragam Maung Bandung, diam-diam ia sudah menaruh perhatian pada perjalanan klub ini. Bayangkan di tengah kesibukannya merumput di Eropa, ketika sorotan publik begitu padat tertuju padanya, Tom masih menyempatkan diri mengikuti jejak langkah Persib. Bahkan momen yang ia ikuti bukan momen biasa. Ia memilih mengamati El Clasico Indonesia, pertarungan antara Persib Bandung dan Persija Jakarta di musim lalu. Sebuah duel yang bukan hanya sebagai pertandingan, tetapi juga perang harga diri, kebanggaan kota, dan simbol kejayaan sebuah klub. Dari kejauhan, Tom mengamati jalannya laga itu, menyaksikan bagaimana stadion bergemuruh, bagaimana warna biru dan oranye saling beradu, bagaimana tensi laga itu benar-benar mengguncang jagat sepak bola tanah air. Seolah ada sesuatu yang bergetar dalam dirinya. Sebuah panggilan untuk kelak menjadi bagian dari atmosfer itu, bukan lagi sebagai penonton, melainkan sebagai aktor utama di dalamnya. Persija against Persib, the biggest rivalry in Indonesia. I was also curious about the derby. It's fun to follow the league because it's really exciting. There are a lot of quality games. I think the league is improving. Jika kita tarik pandangan lebih jauh, kepindahan Tom Hai ke Persib Bandung ini bagaikan sebuah pedang bermata dua. Di satu sisi, ada suara-suara lantang yang menyebut bahwa langkah ini merupakan penurunan karir. Logikanya sederhana. Bagaimana mungkin seorang pemain yang masih bisa bersaing di Eropa justru memilih untuk datang ke Liga Indonesia yang notabene masih dalam proses berkembang? Bagi mereka, keputusan ini seakan menyempitkan jalur karir Tom, menurunkan level kompetisi yang ia hadapi, dan membuatnya seolah keluar dari peta persaingan elit sepak bola dunia. Pandangan ini tentu bukan tanpa alasan, sebab dalam kacamata profesional, Eropa tetaplah puncak gunung yang diidamkan oleh setiap pesepak bola. Namun di sisi lain ada juga sudut pandang yang jauh lebih dalam, lebih emosional, bahkan lebih manusiawi. Sebab sepak bola pada akhirnya bukan hanya tentang trofi, ranking, atau nama besar di papan klasemen. Sepak bola juga berbicara tentang kenyamanan jiwa, kebahagiaan pribadi, serta ruang untuk menikmati hidup sebagai seorang manusia biasa yang kebetulan berprofesi sebagai pesepak bola. Dan dalam konteks ini, keputusan Tom Hai tidak bisa lagi hanya diukur dengan kacamata sempit, naik atau turun. Ketika seorang pemain memilih datang ke Persib Bandung, klub dengan basis supporter yang luar biasa masif, dengan atmosfer stadion yang bergemuruh, dengan kultur sepak bola yang penuh gairah, ia sejatinya sedang memilih sebuah perjalanan hidup. Sesuatu yang mungkin tak bisa ia dapatkan di stadion-stadion sepi Eropa, meski level kompetisinya lebih tinggi. Lebih dari itu, pilihan Tom juga membuka ruang bagi sepak bola Indonesia untuk menaikkan kualitas liga kita. Dengan hadirnya pemain sekelas Tom Hai, standar permainan otomatis terangkat, mentalitas pemain lokal ikut ditempa, dan atmosfer kompetisi pun semakin membara. Apa yang disebut penurunan bagi sebagian orang, justru bisa menjadi loncatan bagi sepak bola Indonesia untuk melangkah lebih jauh lagi. Dan di titik inilah kita harus mengakui, pemain juga manusia. Mereka berhak mencari kebahagiaan, berhak menentukan jalannya sendiri, dan berhak memilih lingkungan yang membuat mereka merasa hidup sepenuhnya. Jadi apakah ini penurunan atau justru sebuah langkah berani untuk meninggalkan zona nyaman Eropa dan merasakan pengalaman baru yang tak ternilai? Pada akhirnya hanya waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, kehadiran Tom Hai di Persib Bandung adalah sebuah babak baru yang akan mengguncang panggung sepak bola Indonesia. Dan untuk kalian, wahai coach-coach online, apakah kalian termasuk yang berdiri di barisan pro, menganggap langkah Tom Hai ini sebagai keputusan berani yang akan mengangkat martabat sepak bola kita, ataukah kalian justru berada di sisi yang menentang, melihat ini sebagai penurunan karir seorang bintang Eropa? Tulis pandangan kalian di kolom komentar, karena suara kalianlah yang akan menyalakan perdebatan besar ini.